Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan materi kita pembelajaran 2 yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Seperti kita ketahui bersama, pada manusia itu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Kalian juga bernapas kan? Nah, alat-alat pernapasan atau sistem pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Hidung adalah lubang di mana udara keluar masuk ya. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek. Rambut halus ini berfungsi sebagai penyaring kotoran atau penangkap kotoran yang masuk, sehingga nanti udara bersih. Mohon maaf sebelumnya itu bisa kalian buka buku paket kalian ya pada pembelajaran 2. Nah, setelah udara oksigen masuk lewat hidung lalu masuk ke faring. Faring ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan ya. Setelah itu masuk ke laring. Laring itu adalah jakun atau tekak, di mana terdapat bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Nah, di sini terdapat katup epiglottis. Ya, katup ini yang bisa membuka menutup saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga kalau kita makan sambil berbicara, sambil lari atau jalan, maka sistem pernapasan dan pencernaan sedikit bingung ini epiglottisnya, sehingga terjadilah tersedak. Oleh karena itu ketika kita makan duduk dengan baik supaya tidak tersedak. Tersedak adalah ketika faring dan laring ini bingung, nutupnya bingung epiglottisnya, gitu. Lanjut, setelah masuk ke faring adalah masuknya ke trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Di trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Nah, setelah memasuki trakea, masuknya ke bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea, bercabang 2 bronkus nanti. Trakea atau tenggorokan nanti bercabang 2. Nah, setelah masuki bronkus masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu cabang-cabang bronkus. Tadi tenggorokan bercabang 2 bronkus, terus bercabang-cabang lagi. Namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ini dinamakan alveolus. Ya, jadi tempat pertukaran udara adalah alveolus. Saya tekankan kembali bahwa jika ditanya apa alat pernapasan manusia atau manusia bernapas dengan apa, jangan menggunakan hidung, salah. Hidung itu hanya lubang masuknya. Ya. Hidung itu hanya lubang masuknya udara. Jika ditanya manusia bernapas dengan apa? Manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, alveolus ini terdapat di paru-paru. Nah, ini gambarnya sistem pernapasan pada manusia. Ya, ada hidung, ada faring, ada laring. Udara masuk melalui hidung. Nah, menuju ke faring dan laring. Nah, di sini terdapat faring dan laring, lalu masuk ke trakea atau tenggorokan. Ini. Nah, di tenggorokan bercabang 2 menjadi bronkus. Lah, bronkus nanti bercabang-cabang lagi jadi bronkiolus. Lah, di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung. Itu dinamakan alveolus, tempat pertukaran udara. Nah, itu sistem pernapasan pada manusia. Pada pembelajaran 2 ya tema 2 subtema 1 terdapat macam-macam kalimat tanya. Ya.
Apa atau itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya. Entah itu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Harus ada kata-kata ini. Jika tidak ada kata-kata ini maka bukan kalimat tanya. Contohnya, kamu makan dengan titik-titik. Itu bukan kalimat tanya. Kalimat tanya bagaimana? Ya, kamu makan dengan apa? Ada kata-kata apanya, ya, ada kata-kata apanya. Ini merupakan kalimat tanya. Nah, fungsi dari kalimat tanya ini berbeda-beda. Jika kata tanya apa, ini menanyakan benda. Ya. Apa yang kamu bawa? Buku. Apa yang kamu makan? Nasi dan seterusnya. Siapa? Menanyakan orang atau pelaku atau tokoh. Siapa nama ibumu? Nah, siapa yang mengantarmu? Siapa teman baikmu? Dan seterusnya. Nah, mengapa? Itu menanyakan alasan. Ya, mengapa kamu terlambat? Karena bangun siang. Mengapa kamu makan? Karena lapar. Nah, mengapa? Menanyakan alasan. Di mana? Menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di Kelampisan, di Wonokarto. Nah, di mana sekolahmu? Di SDN Giripurwo. Ini menanyakan tempat. Kapan? Ini menanyakan waktu. Kapan kamu tidur? Jam 9. Kapan kamu sarapan? Jam 7 pagi dan seterusnya. Bagaimana? Ini menanyakan keadaan. Ya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana rasanya? Itu keadaannya bagaimana? Apa sakit? Apa nyeri? Atau dan lain-lain. Ingat ya, kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya. Kalau tidak ada kata tanyanya, maka bukan kalimat tanya. Ingat ya. Nah, di dalam pembelajaran 2 tema 2 ini juga terdapat macam-macam tangga nada diatonis. Nanti diatonis itu dibedakan menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan minor. Nah, sekarang diatonis mayor ciri-cirinya adalah tangga nada memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Bersifat gembira, semangat, dan biasanya diawali dengan nada do, diakhiri juga dengan nada do. Itu. Berbeda dengan diatonis mayor, diatonis minor cirinya beda. Yang pertama adalah memiliki interval jarak nada 1, setengah, 1, setengah, 1. 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Ini ya. Bersifat sedih. Lagunya kurang bersemangat. Nah, biasanya diakhiri dengan nada 6 atau la. Ya. Diawali dengan nada 6 atau la. Ini. Jadi bedakan antara diatonis mayor dan minor, jangan sampai kebalik ya. Mayor tadi gembira, minor sedih. Mayor bersemangat, minor tidak bersemangat. Mayor diawali dan diakhiri nada do atau nada 1. Kalau minor diakhiri atau diawali dengan nada la atau 6. Itu.